Kali ini saya ajak kalian ke tempat wisata air terjun Sucolor. Secara administratif, objek wisata ini berada di lahan milik perhutani yang terletak di Desa Sucolor, Kecamatan Maisan, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan data kelompok sadar wisata Pokdarwi setempat, kunjungan wisatawan pernah mencapai 500 orang dalam sehari, di mana mayoritas pengunjung berasal dari luar daerah. Akses menuju air terjun Sucolor menawarkan pengalaman perjalanan yang menarik. Bagi wisatawan dari arah Jember, Anda dapat mengambil jalur kiri di pertigaan Pasar Maisan. Begitu pula sebaliknya jika datang dari arah pusat kota Bondowoso. Karena saya berangkat dari Jember, dengan panduan Google Map disarankan melalui pertigaan setelah Tugu Monumen Mastrip. Dari sini, saya melewati jalur pintas ke lapangan Sucolor. Rute ini tidak saya sarankan, karena keadaan jalan yang terjal dan penuh dengan lubang. Walaupun kondisi jalan terdapat banyak lubang, pemandangan di jalur ini sungguh memukau. Pegunungan Argopuro tampak menjulang tinggi, yang dihiasi dengan tebing dan jurang yang tiada duanya. Menjadikan pemandangan di jalur ini adalah mahakarya Sang Pencipta yang wajib kita syukuri. Sesampai di jalur utama menuju lokasi parkir kendaraan, beruntung kami bertemu dengan pemandu jalan cilik dari Gerujugan Bondowoso. Sehingga kami bersama-sama menuju lokasi air terjun Sucolor tanpa takut tersesat. Sebelum menuju lokasi air terjun, pengunjung diwajibkan mengisi data pengunjung yang disiapkan petugas di lokasi parkiran. Dan pengunjung dikenakan biaya parkir sebesar Rp5.000 untuk roda 2 dan Rp10.000 untuk roda 4 yang dibayarkan setelah pengunjung turun dari lokasi air terjun. Menurut saya, biaya ini tergolong murah, mengingat pemandangan yang akan kita lihat nanti bagaikan surga yang ada di bumi ini. Pemandu cilik inilah yang menemani kami menuju ke lokasi air terjun. Ini adalah gerbang masuk jalur pendakian. Menurut informasi dari petugas, rute ini menuju Puncak Ilalang dan air terjun Sucolor. Rute ini juga digunakan oleh warga sekitar untuk menuju perkebunan kopi yang ada di lereng Argopuro. Oleh karena itu, petugas menghimbau kepada pengunjung untuk membawa anggota trekking yang sudah paham dengan rute tersebut. Jalan ini merupakan jalan setapak yang dibuat dengan bebatuan dan tanah. Jalannya tergolong terjal, dengan kemiringan antara 10 sampai 40 derajat, dan berlumpur di saat musim hujan. Jadi saat musim hujan, bagi pengunjung yang akan mendatangi lokasi ini harus ekstra hati-hati ya. Di area ini terdapat banyak pohon-pohon besar di sela-sela tanaman kopi. Udaranya pun sejuk, sehingga perjalanannya pun menyenangkan. Terjalnya jalan terasa bukan hambatan berarti untuk mencapai lokasi air terjun. Hijaunya daun dan semak belukar bagaikan permata di surga yang tersembunyi ini. Buah kopi yang telah matang pun bagaikan mutiara. Sungguh pemandangan alam yang memanjakan dan menenangkan jiwa. Bersama pemandu cilik ini, kami menyusuri jalan setapak di tengah-tengah tanaman kopi. Melalui jalan ini, kami terpaksa membungkukkan badan. Hal ini karena tanaman kopi di sepanjang jalan tergolong pendek.
Di titik ini, bongkahan batu-batu besar menghiasi rute yang kami lewati. Batu-batu ini disusun sedemikian rupa oleh Sang Maha Pencipta, agar kita selalu sadar betapa kecilnya kita sebagai makhluk ciptaannya. Aliran sungai di sisi jalan merupakan bagian dari hilir dari air terjun yang akan kita tuju. Di titik ini pula, tanaman kopi yang selalu menghiasi rute semakin rimbun dan rapat. Setelah melewati jembatan kayu ini, ada spot pemandangan yang bagus banget. Hanya saja, lokasinya menyimpang, tidak jauh dari rute ke arah air terjun. Lokasi ini biasanya digunakan oleh pengunjung untuk beristirahat di tengah perjalanan. Dari titik ini, rute perjalanan semakin terjal. Jadi disarankan untuk pengunjung beristirahat dulu di lokasi yang sudah saya sebutkan tadi, agar tenaga pulih kembali setelah melakukan setengah perjalanan menuju air terjun. Di titik ini, pemandangan semakin indah, seolah-olah memberikan energi dan semangat tambahan untuk segera menuju lokasi air terjun. Pengunjung harus memperhatikan rambu dan penunjuk jalan yang disediakan oleh petugas, agar tidak salah arah menuju lokasi air terjun. Tanda penunjuk jalan ini menunjukkan pada pengunjung bahwa lokasi air terjun sudah dekat. Kira-kira 50-100 meter lagi, kita akan sampai di lokasi yang akan kita tuju. Selamat datang di air terjun Sucolor. Air terjun yang menjadi kebanggaan warga Maisan, Kabupaten Bondowoso. Selain ketinggian air terjunnya, ikon unik yang menjadi incaran wisatawan adalah sebuah pohon besar dengan lubang di bagian tengahnya. Lubang kayu tersebut menghadap langsung ke arah air terjun, menciptakan bingkai alami yang sangat estetik untuk diabadikan. Fenomena alami tersebut menambah kesan eksotis sekaligus mistis di kawasan air terjun. Keunikan ini menjadikan Sucolor berbeda dari destinasi air terjun lainnya di Jawa Timur. Ketinggian air terjun Sucolor ini diperkirakan mencapai 70 meter. Dengan aliran air mengikuti kontur tebing yang bergelombang. Sedangkan debit airnya diperkirakan mencapai 100 hingga 200 kubik per menit. Popularitas air terjun Sucolor berawal dari konten sederhana yang diunggah oleh kelompok sadar wisata, Pokdarwis setempat. Upaya tersebut kemudian berkembang dengan mengundang kreator konten hingga menarik perhatian luas.
Sejak saat itu, geliat wisata mulai terasa. Apalagi dengan keterlibatan mahasiswa KKN yang turut membantu pengembangan potensi wisata di desa tersebut. Puncaknya terjadi pada Februari 2026 saat akun media sosial Pok Darwis berhasil menembus 180.000 pengikut. Dampaknya, jumlah pengunjung melonjak signifikan hingga mencapai 500 orang dalam satu hari saat akhir pekan. Sementara hari biasa mencapai puluhan orang. Lonjakan wisatawan ini mendorong pengelola untuk mulai melakukan penataan. Akses diperbaiki, transportasi disiapkan, serta masyarakat sekitar dilibatkan dalam pengelolaan. Dampak ekonomi pun mulai dirasakan warga. Pemuda desa beralih profesi menjadi ojek wisata, warga membuka lahan parkir, hingga berjualan makanan di sekitar lokasi. Mari kita jaga kelestarian wisata alam ini dengan selalu menjaga kebersihan dan keasrian alam di sekitar lokasi air terjun. Hal ini merupakan perwujudan rasa syukur kita yang telah dianugerahi pemandangan alam nan indah. Di masa yang akan datang, semoga kesadaran para pengunjung ada peningkatan yang signifikan, terutama dalam hal kebersihan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Semoga tempat wisata ini makin terkenal dan semakin banyak pengunjungnya. Tinggalkan jejak kalian di video kami dengan like, komen, share, dan follow akun kami. Next, tempat mana lagi nih yang akan dikunjungi? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.